Saya mengajak saudara untuk mengingat ayat ini, walaupun kita nggak perlu baca, tapi kita semuanya tahu. Siapa masih ingat Tuhan Yesus pernah berfirman, rambut di kepala kita itu terhitung. Betul tidak? Satu gugur ke bumi, Tuhan itu tahu. Pegang firman itu. Di atas semuanya yang kita alami, jadikan firman Tuhan otoritas tertinggi. Katakan amin. Saya ulangi lagi, jadikan firman Tuhan itu otoritas tertinggi. Bukan pemerintah, bukan pejabat ini, bukan orang kaya itu, bukan orang itu. Tidak. Firman Tuhan itu otoritas tertinggi. Sekarang kita berkumpul untuk itu, menghormati dan mencari otoritas tertinggi. Satu persatu kita akan lihat apa yang Tuhan ingin katakan kepada kita. Yang pertama, kalau Dia adalah satu-satunya Tuhan. Saya ulangi, kalau Dia adalah satu-satunya Tuhan. Ada jutaan Tuhan di dunia, tapi hanya satu Tuhan yang menghitung rambut kepala kita. Hanya Tuhan kita di surga. Dalam nama Yesus kita panggil Dia Bapa. Sekarang bayangkan, apakah Dia nganggur menghitung rambut di kepala? Tidak. Itu untuk menunjukkan Dia itu telitinya luar biasa. Luar biasa. Rambut saja Dia perhatikan. Apalagi hidup kita. Apalagi pekerjaannya. Yang atas tempat ini, atas hidup kita, namanya disebut. Dia pasti akan bela. Yang kedua, kita buka kitab Ayub pasal 42. Saya baca dua ayat. Ayat yang kedua dan ayat yang kelima. Segala peristiwa menurut ayat yang pertama tadi, rambut di kepala kita terhitung. Itu artinya tidak ada segala kejadian yang besar, yang kecil maupun yang besar tanpa sepengetahuan Tuhan. Saya ulangi lagi. Menurut firman Yesus katakan, rambut di kepalamu terhitung, gugur satu aja Dia tahu. Itu artinya tidak ada perkara kecil maupun perkara besar yang terjadi dalam hidup kita tanpa sepengetahuan Dia. Kalau ibu bapak percaya, saya lanjutkan di bagian ini. Kalau begitu, peristiwa yang kita alami sekian tahun terakhir ini, Dia tahu atau tidak? Jawab, Dia tahu tidak? Tahu. Walaupun Dia tidak menghendaki, tapi Dia tahu. Kalau kita percaya Dia tahu, ayo kita lanjut. Ayat 2, ayat 42. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan berapa hal? Segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Kalau Bapak Gembala memulai tadi, saya masih ingat gempa tanggal 26 itu hari Jumat November. Semua kita panik di Nabire. Sabtu malam kami juga bingung mau ibadah di mana. Saya harusnya hari itu khotbah di Karangmulia minggunya, tapi karena gerejanya hancur. Saya tanya Bapak Gembala, jadi ibadah tidak? Tidak siap. Di samping belum ada yang buat tenda, juga masing-masing jemaat masih sibuk dengan rumahnya. Saya masih ingat malam itu, karena kami semuanya ada di tenda, saya ngomong dengan Pak Daud, Bu Daud, besok bagaimana kita ibadah ini? Terus saya usulkan, ayo kita ibadah. Nah, satu-satunya bangunan yang ada atapnya cuma garasinya Pak Daud itu. Saya tidak tahu siapa yang masih ada di sini yang ada pada hari itu. Jadi gimana? Pak Pendeta, Pak Daud, kalau memang besok mau ibadah saya siap. Bahkan saya bisa telepon, beritahu yang lain. Karena memang Sabtu itu berapa orang tanya kepada saya, besok ibadah di mana? Saya bilang tidak tahu. Karena seharusnya saya khotbah di Karangmulia tapi gerejanya hancur, nggak bisa. Nah begitu Pak Daud memutuskan, kok gitu di garasi saja, baik. Lalu menyebar berita itu, dan berapa orang yang saya sempat hubungi, yang malamnya tanya, minggu pagi saya hubungi yang ada. Nah saya tidak tahu kalau itu menjadi ibadah pertama buat saudara.
Saya tuh baru tahu setelah gedung ini berdiri. Bahwa itu jadi tanda sejarah itu. Jadi dengan 26 itu Jumat 27, 28, 29 November. Kalau begitu itu hari Minggu. Berarti jemaat ini bukan karena usaha manusia. Betul tidak? Jelas Tuhan sendiri yang mau. Maka itu ayat ini kita pegang. Saya baca lagi ya. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencanamu yang gagal. Karena bukan usaha seorang manusia pun jemaat ini berdiri. Di tengah-tengah porak-porandanya kota Nabire karena gempa. Duka yang masih banyak menyelimuti kota ini pada waktu itu. Orang masih ketakutan. Kalau kita masih ingat, bandara penuh orang. Orang mau bayar berapa saja asal bisa keluar dari sini. Anak-anak ketakutan. Tata jemaat ini berdiri. Berarti Tuhan yang mau. Kalau dia yang mau, ini jaminannya. Enggak ada rencananya yang gagal. Ayat 5. Nah ini yang lebih penting daripada semuanya itu. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Kalau kita renungkan hidup Ayub yang luar biasa, sangat hebat. Ternyata Ayub mengaku ternyata selama itu dia belum pernah kenal Tuhan secara pribadi. Ini pengakuannya. Dia hanya tahu Tuhan karena siapa? Mendengar orang cerita. Saya ulangi lagi. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tapi lihat, ayo baca kalimat terakhir bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Sempat berapa hari ini saya ketemu anak-anak dari ibu bapak. Tidak banyak. Mereka cerita, kalau selama ini kita cuma dengar cerita tentang Tuhan. Oh dulu dia hebat. Kita lihat di Israel, zaman Israel, bagaimana musuh menyerang. Tuhan yang mengalahkan musuh-musuh itu. Israel begini. Maaf kalau saya ngomong ini. Mungkin selama ini kita hanya mendengar tentang Tuhan dari cerita-cerita sekolah minggu. Masih ingat kita cerita tentang Daud mengalahkan Goliat? Cuma pakai senjata ketapel saja. Ibu bapak saudara-saudara, ketika yang maha besar, pencipta alam semesta, mengizinkan peristiwa yang hebat ini terjadi, percayalah, besok-besok tidak terlalu lama, semua kita di jemaat ini akan berkata seperti Ayub. Kalau dulu aku cuma dengar tentang engkau karena orang cerita, tapi sekarang aku melihat sendiri. Bisa ngerti maksud firman ini? Tunggu. Kalau kita bicara keadilan, ya saya ulangi, kalau kita bicara keadilan, siapa bisa jawab? Yang adil itu siapa? Di seluruh alam semesta ini. Siapa yang adil itu? Tuhan. Jadi kita boleh memanggil dia dengan kata yang adil. Karena yang adil itu cuma satu. Nah sekarang jawab pertanyaan saya. Kira-kira yang adil itu rela nggak namanya diinjak-injak seperti ini? Tidak, ya sudah. Jangan yang adil itu kita bantu. Dia bisa bantu dirinya sendiri. Percayalah ibu bapak saudara-saudara. Lewat peristiwa ini, anak cucu kita nanti akan melihat, sungguh, kalau dulu aku cuma dengar dari cerita sekolah minggu, sekarang aku melihat sendiri. Mau cari pembelaan siapa? Maaf, kalau aparat keamanan pemerintah pun gak bisa buat apa-apa.
maka pembelaan kita cuma datang dari yang adil itu, yang memulai sendiri pekerjaan ini tanpa ada yang minta. Nah, ini pengalaman yang luar biasa. Keluaran 14, kitab Keluaran pasal 14. Masih ingat kisah apa di situ, Keluaran pasal 14? Ayo, bagaimana ketika Israel diapakan? Ayo, saudara lihat lagi Keluaran 14. Ketika Israel diapakan? Dapat Keluaran 14? Ayo, masih ingat? Ini lihat Alkitab, saudara. Ketika Israel diapakan? Dikejar oleh Firaun. Judulnya, Firaun bertindak untuk penghabisan kali. Ketika Bapak Pendeta Melanton minta saya untuk menyampaikan renungan supaya kita dikuatkan, firman ini yang muncul. Maaf, ayo kita tertawa. Ganti kata Firaun dengan orang-orang tertentu yang ngacau saudara. Ngerti maksudnya? Ngerti tidak? Masukkan nanti dalam hati saudara baca sendiri. Tuhan berjanji betul bahwa Firaun ini bertindak untuk penghabisan kalinya. Setelah 10 kali, masih ingat 10 tulah itu? 10 kali Firaun berusaha untuk menghancurkan rencana Tuhan, menyelamatkan bangsa itu. Tuhan biarkan. Akhirnya mereka pergi. Saudara masih ingat? Mereka jalan kaki, betul tidak? Jalan kaki. Walaupun tidak ada laut di depan mereka, walaupun itu tanah dataran, jalan kaki dikejar dengan kereta yang berkuda begitu kuat. Walaupun itu tanah dataran, mau lari sekuat apa melawan kuda? Mengerti maksudnya? Tapi ingat, sepertinya Tuhan sengaja. Mengapa Firaun gak mengejar mereka ketika mereka masih jauh dari laut? Ini sudah di pinggir laut. Mereka sedang beristirahat. Tiba-tiba kelihatan debu dan suara ribut dari belakang. Paniklah. Kira-kira 3 juta lebih yang dipimpin Musa hari itu. Nah, kalau dulu kita cuma dengar dari cerita-cerita sekolah minggu tentang kedahsyatan Tuhan, berbahagialah saudara, karena saudara adalah satu-satunya jemaat di kota Nabire, mungkin di Papua juga, yang sedang dibawa pencipta alam semesta untuk praktek dan langsung kenal dia itu siapa. Mengerti kalimat ini? Berbahagialah saudara. Bisa bayangkan kemarahan Firaun hari itu. Enak saja kamu pergi, tangkap, bawa balik. Mereka harus jadi hamba-hamba, harus kerja paksa lagi. Nggak rela. Nah, dalam keadaan panik seperti itu, Musa juga ketakutan. Bagaimana ini? Saya tidak akan baca seluruh pasal ini, tapi nanti bagi saudara baca di rumah. Ayo kita lihat ayat 14-nya langsung saja. Inilah janji Tuhan kepada bangsa yang tertindas, yang ketakutan. Bahkan kalau saudara baca nanti, sempat mereka maki-maki Musa. Salah satu kalimat mereka itu kurang ajar betul. Saya lupa di ayat berapa. Hei, apakah di Mesir kurang kuburan sehingga kamu ngubur kami di laut ini? Bayangkan mereka marah seperti itu. Wajar kalau mereka marah. Kalau memang kami dikeluarkan untuk dibunuh, kenapa kami gak mati aja di Mesir? Musa bingung, karena Musa pun tidak tahu mesti buat apa. Tapi inilah janjinya, ayat 14, ibu bapak saudara-saudara. Tuhan akan apa? Berperang untuk siapa? Katakan kami. Amin. Tuhanlah yang akan berperang untuk saudara. Maaf, berapa banyak pun yang mereka akan bawa, lebih banyak tentara contoh tentara mereka. Maaf saya berkata. Ngerti pertanyaan ini saudara? Ini yang Tuhan janjikan. Mereka jalan kaki, ini kereta. Tidak sebanding
sama sekali. Tinggal tunggu mati saja, menyerah, nggak bisa terus laut. Tapi ini janjinya, Tuhan akan berperang ganti saudara, dan saudara akan apa? Diam saja. Seandainya maaf, mereka datang minggu nanti, saya sarankan ikutlah ibadah dengan mereka. Sebab Tuhan yang kita layani, bukan manusia. Buang sakit hati, buang kebencian, buang. Ini firman yang kita pegang. Saudara diam saja, Tuhan yang berperang ganti saudara. Artinya kita cuma nonton, kita cuma melihat dia yang berperang. Jangan tanamkan kebencian ke anak-anak kita tentang kejadian ini. Masih ingat hukum yang tertinggi? Musuh-musuh disuruh ngapakan oleh Tuhan? Apa perintahnya? Kasihlah musuhmu, berkatilah orang yang menganiaya kamu. Itu gak masuk akal. Tapi Roma 12 berjanji, kalau musuhmu lapar, beri makan, jangan diracun ya. Kalau musuhmu haus, beri minum. Masih ingat kalimat berikut? Maka itu seperti apa? Menaruh bara api di atas kepalanya. Jangan coba taruh api di kepala, jangan coba. Tapi itu firman-Nya. Jadi mereka nanti yang akan kebakar kepalanya sendiri. Terus ayat yang berikut itu di Roma 12, nanti cari di rumah. Jangan engkau sendiri menuntut pembalasan, sebab pembalasan itu hakku. Waktu saya jadi guru sekolah minggu, ada seorang anak murid tanya ayat itu. Dia bilang, Om, apa artinya pembalasan itu hakku? Nah, terus saya tanya balik, kenapa kamu tanya firman itu? Anak kecil, karena kelereng saya dicuri teman saya. Jadi kamu mau balas? Iya. Kalau kamu mau balas, balas pakai apa? Saya mau tempelin dia. Kalau toh kelereng saya tidak kembali, saya sudah puas. Nah, dari jawaban itu saya dapat jawaban. Pembalasan itu hakku, kata Tuhan. Terus saya gini, sekarang kamu buka tanganmu yang kamu mau pakai untuk nempelin temanmu yang curi kelereng. Nah, anak kecil. Terus saya buka tangan saya juga, jadi beradu dengan tangan dia. Saya bilang gini, ayo, jarinya siapa lebih besar, jarimu atau jari Om? Dia tertawa gitu. Ya jari Om. Nah sekarang gini, kalau Om ini Tuhan, ya terus kamu lagi marah, sekuat-kuatnya kamu tempelin temanmu, dan kamu sudah berkata, walaupun kelereng tidak kembali, aku puas, karena jari-jari Om lebih besar dari jarimu. Kalau Om yang nempelin dia, mana yang lebih kuat? Karena itu dia tanda tertawa. Ngerti maksudnya saudara? Nah sekarang bayangkan, segede-gedenya tangan saudara, saudara balas seseorang. Ngerti maksud saya? Kalau tangan Tuhan yang nempeleng orang itu, ayo pakai logika anak-anak sekarang. Ini yang saya katakan dari awal, semua kita bisa mati, saudara. Saya harap saudara mengerti kalimat itu. Kita ini bisa mati, bahkan mendadak juga bisa. Maka itu ada orang arogan, ada orang sombong, ada orang begitu, senyum saja bisa mati kamu. Setuju saya ngomong ini? Ya sudah, pembalasan itu hak Tuhan. Simpan semua ayat-ayat itu. Efesus 6. Kita lihat Efesus pasal yang ke-6. Jadi peperangan ini milik siapa? Milik Tuhan, bukan milik kita. Kita nggak sanggup. Ini milik Tuhan. Jangan bicara rugi, ya urusan nanti. Jangan bicara rugi. Satu kali saya dapat ilustrasi bagus. Ada orang kaya mati,
karena dia kaya sekali. Nah, waktu dia sampai ke surga, dia bawa emas 50 kilo. Karena itu hartanya. Sampai di pintu surga, Rasul Petrus yang tunggu. Ditanya, kamu bawa apa? Inilah kekayaan saya yang ada di dunia. Apa itu? Dibuka, oh emas 50 kilo. Wah, dengan berat dia, Pak. Dia bilang tidak bisa. Untuk masuk surga tidak boleh bawa apa-apa. Pak, nggak bisa, ini kekayaan saya. Wah, berdebat. Terus Petrus bilang, ini ilustrasi. Nggak tahu Petrus telepon siapa, mungkin Tuhan Yesus siapa, tidak tahu. Diizinkan, tidak boleh semua. Kau bawa sebagian saja. Nah, sebagiannya berapa? Tawar, orang itu bawa 10 kilo. 40 kilo dibuang. Ya udah. Akhirnya masuk surga dengan 10 kilo. Cukup berat juga bawa 10 kilo itu. Ketika dia masuk, dia kaget. Loh, ternyata surga itu jalannya dari emas. Ngapain saya bawa berat-berat? Dia lihat, wah ini semua bangunan emas semua. Akhirnya dia malu sendiri. Karena yang lain jalan tidak bawa apa-apa, dia berat sendiri. Nah, terus dia tolak-tolak ingin buang emas itu. Karena dia merasa malu. Untuk apa aku bawa cuma 10 kilo? Di sini berapa ton ini semuanya? Nah, begitu dia baru mau buang, ternyata istilahnya ada Satpol PP yang lewat di surga. Diteriakin, dilarang buang sampah di sini. Ngerti ilustrasinya? Ya, cuma sampah emas itu ternyata di surga. Ngapain dibawa-bawa? Saudara, seandainya, maaf saya ngomong, seandainya kita harus keluar, mereka yang miliki. Ini cuma sampah kok. Betul? Cuma sampah. Nggak ada artinya. Semua kekayaan di dunia itu cuma sampah. Berapa banyak pun tanah yang kita punya, terakhir pun cuma perlu 1x2 meter saja. Iya toh, nggak perlu banyak-banyak. Bahkan saya sudah pesan kepada keluarga saya, kalau saya meninggal nggak usah dikubur, saya ingin berikan badan saya ini ada mata kornea itu kepada orang yang perlu. Untuk apa buat susah yang hidup? Sisanya beri dipakai untuk mahasiswa kedokteran. Itu jauh lebih berguna. Daripada dibuang, dikubur jadi tanah, nggak dipakai apa-apa. Ini mata ini bisa dipakai untuk orang yang bisa melihat. 16 Juni yang lalu saya nemani satu anak muda baru umur 32 tahun, harus cangkok ginjal. Mau ibunya sendiri yang memberikan ginjalnya. Saya nungguin waktu dioperasi itu, melihat Tuhan itu luar biasa. Ada yang perlu bisa dipakai untuk yang lain. Oke, saya lanjutkan. Jadi, tapi kita nggak bisa memastikan apa-apa, belum terjadi. Maka itu nggak usah mereka-reka. Oke, Efesus 6 kita lihat ayat yang ke-10. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Efesus 6 ayat yang ke-10. Akhirnya, hendaklah kamu apa? Kuat di dalam siapa? Dalam Tuhan. Dan di dalam apanya lagi? Kekuatan kuasanya. Ini jaminan perlindungan kita. Kita tidak boleh kuat karena uang kita banyak. Kita tidak boleh kuat karena kita sembunyi di balik pejabat. Tidak. Kita tidak boleh kuat karena kita bersembunyi di balik orang-orang berpangkat. Tidak. Kita kuat karena di dalam Tuhan kita. Bukan di mana-mana. Ayat 11. Kenakanlah, pakailah seluruh perlengkapan senjata Tuhan, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Nah, ayat 12 ini penting, ibu bapak saudara-saudara. Karena perjuangan kita bukan melawan apa dan apa, darah dan daging. Maaf, kita kenal orang-orang itu. Ternyata bukan mereka yang kita hadapi. Di balik mereka ada kekuatan. Jadi Tuhan kita mengajar, musuh kita bukan manusia. Musuh kita siapa? Kalimat berikut. Melawan pemerintah-pemerintah. Ini pemerintahan iblis, neraka. Melawan penguasa-penguasa. Melawan
penghulu-penghulu dunia yang gelap ini melawan roh-roh jahat di udara. Maka itu jangan sering-sering menyebut nama orang yang sedang dipakai oleh roh-roh ini tadi. Karena bukan mereka cuma jadi alat. Di dalam bahasa asli Yunani ayat ini ada kata teror, ada kata intimidasi, ancaman, itu ada di sini semua. Maka itu setan itu selalu pakai orang untuk neror, untuk mengancam, untuk mengintimidasi, untuk menakut-nakuti. Jadi menurut ayat ini, tiap kali kita diteror, entah lewat SMS, lewat telepon, orang datang, mengancam dan semuanya, ingat firman ini, yang kita hadapi bukan orang itu, tapi di balik mereka ada sesuatu yang didaftar di sini. Maka itu menghadapi orang-orang seperti itu tidak bisa pakai orang juga. Roh dilawan dengan roh, yaitu Roh Kudus, Roh Tuhan sendiri. Maka itu tadi di Keluaran 14, ketika Firaun sedang di belakang mereka, tinggal satu langkah saja habis mereka ini. Yahweh berpesan, bukan kamu yang berperang, kamu diam, aku berperang ganti kamu. Maka nanti akan gempar Nabire ini. Karena siapa yang gak dengar peristiwa ini? Sampai orang-orang Islam pun dengar, betul tidak, saudara? Sudah ramai semua ini. Seharusnya makin banyak orang dengar masalah ini, Tuhan makin dikenal oleh banyak orang. Kenapa? Dia akan buktikan nanti bahwa ini gerejanya, ini miliknya, ini bukan milik kita. Tahun 85 saya di kota Brisbane di Australia. Saya nginap di keluarga orang Finlandia. Saya masih ingat kisah ini. Keluarga ini keluarga yang sangat mengasihi Tuhan. Hidupnya sungguh-sungguh taat. Mereka punya pengalaman yang luar biasa. Itu pengalaman betul. 3 malam berturut-turut setan datang. Sampai itu lukanya itu kelihatan. Perang. Dicakar semuanya itu. Tapi malam ketiga ceritanya beda. Sampai istri anak-anak ketakutan karena dengar suara itu. Jadi suatu malam ada suara ketukan pintu kencang sekali. Ya dia pikir siapa malam-malam begini. Semua sudah tidur. Dia buka. Ada satu kekuatan. Dia nggak lihat, tapi rasa. Wah, dia berkelahi, itu setan. Terus pagi-pagi dia tanya Tuhan, Tuhan kenapa Tuhan diam? Kan ada Tuhan di sini. Kenapa Tuhan diam? Dia merasa bahwa Tuhan tidak jawab apa-apa. Tapi dia tahu Tuhan ada di rumahnya. Malam kedua datang lagi. Malam pertama anak orang ini yang menang, setannya kalah, dia bisa usir. Malam kedua datang lagi, perang lagi, dia menang juga. Nah, besoknya dia cerita kepada Tuhan dalam doanya itu, Tuhan begini, kenapa Tuhan diam? Kenapa Tuhan gak bela saya? Ya sudah, tapi dia gak terima, dia tanya lagi. Nah, akhirnya dia mendengar pertanyaan. Waktu setan itu datang, dia itu cari siapa? Ya dia cari yang punya rumah. Ya sudah, yang punya rumah siapa? Saya. Ya sudah, kamu hadapi sendiri. Maksudnya, kalau kamu menyerahkan keluargamu, semua milikmu itu milikku, aku yang urusi semua. Dia bertobat, dia minta ampun. Ternyata selama ini dia salah. Dia hanya menyebut Tuhan, dia hanya percaya Tuhan Yesus, tapi Tuhan tidak pernah diberi hak untuk memiliki semua kehidupannya. Dia bertobat, dia mengaku salah, dia minta ampun. Sudah luka-luka itu. Akhirnya hari itu istilah yang dia ceritakan, saya dikudeta oleh Tuhan sendiri. Tapi saya bersyukur di kudeta itu. Harusnya kalau dikudetakan marah bukan? Karena dia dijatuhkan. Tapi saya tahu saya nggak kalah.
Sebab Yesus jadi yang tuan rumah. Malam ketiga setan itu datang lagi. Karena yang dicari yang punya rumah dan sudah dikudeta. Begitu setan, Tuhan Yesus buka pintu. Loh, mana yang punya rumah? Sudah ganti aku. Maka setannya pergi. Tahun 85 bulan Maret saya dengar cerita itu. Sekarang ayo kita jujur, hidup ini milik siapa? Gereja ini milik siapa? Pekerjaan Tuhan ini milik siapa? Maaf, seandainya selama ini, maaf jangan marah saya ngomong ini, ada yang merasa ini milikku karena aku yang paling banyak investasi sini. Maaf saya berkata, kalau itu yang terjadi, Tuhan bilang urus sendiri. Tapi kalau saudara mau menyerahkan Tuhan ini milikmu, ya sudah, biar dia yang bekerja. Jadi yang kita lawan bukan manusia darah daging. Mereka cuma dipakai jadi alat. Ada roh-roh lain yang menguasai mereka. Kita tidak boleh kalah. Ayat 13. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Tuhan, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Ambillah. Jadi begini, anak-anak Tuhan, kalau hukum kasih diberikan kepada kita, maka setiap hukum itu harus kita praktekkan atau tidak? Jawab, harus kita praktekkan atau tidak? Harus, oke. Kalau hukumnya berbunyi, kasihlah musuh-musuhmu. Jadi prakteknya kita harus punya, diberi apa? Ayo jawab. Ya itu dia. Dikirimlah musuh, supaya kita praktek. Nah, hukum itu tidak berlaku kalau nggak ada musuhnya. Jadi inilah kemenangan Tuhan akan berikan. Tenang betul-betul, tenang. Dia akan bertindak karena ini miliknya. 1 Korintus 2 ayat 9. 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Apa yang Bapa di surga sediakan buat kita yang mengasihi Dia. Ada kriteria yang sangat indah dari setiap pemberian yang Dia berikan. Sudah 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Tetapi seperti ada tertulis. 1. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata. 2. Dan tidak pernah didengar oleh telinga. 3. Dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia. Semua itu yang disediakan Bapa untuk siapa? Mereka yang mengasihi Dia. Saya suka firman ini. Jadi begini, gereja Tuhan. Semua yang Tuhan sediakan buat yang mengasihi Dia, harus ada syarat ini. Yang mengasihi Dia adalah yang memenuhi 3 kriteria. 1 apa? Yang mata. Ayo teruskan tadi. Apa kriteria pertama? Yang mata tidak pernah lihat. Kedua, yang telinga tidak pernah dengar. Yang ketiga, yang tidak pernah timbul dalam hati manusia. Apa arti firman ini? Saya beri contoh. Kalau ada anak muda belum menikah, terus dia punya angan-angan, aku ingin punya jodoh yang begini, yang begini, yang begini. Nah, bukan itu yang disediakan, karena sudah muncul dulu di hatinya. Ngerti maksudnya? Kalau saudara ingin punya sesuatu, jangan membayangkan dulu, aku ingin punya begini, aku punya begitu. Bukan itu yang sudah timbul di hati manusia, bukan itu yang disediakan. Jadi, kalau saudara mengharapkan pertolongan Tuhan dalam kasus besar ini, jangan mereka-reka. Mungkin itu bisa menolong, mungkin itu bisa menolong. Oh mungkin begini, mungkin begitu. Tidak semua. Pokoknya yang Tuhan sediakan selalu yang berupa surprise, kejutan. Karena mata tidak pernah lihat, telinga tidak pernah dengar, yang gak pernah muncul di hati manusia. Maka itu kembalikan ke Keluaran 14. Kamu diam saja. Kalau saya kembali
ke kisah tahun 93. Kami suami istri tidak pernah tahu tentang Nabire, sama sekali tidak. Kami sudah 3 tahun tinggal di Wamena. Kami sudah beli rumah 2 di sana untuk guru-guru. Tahun 91 kami sudah dirikan SMA Kristen yang pertama di Wamena, tahun 91. Tapi sulit, mengalami banyak tantangan. Tapi kami belum tahu mau kemana. Tanggal 13 Agustus saya diundang oleh Freeport untuk KKR. 12 Agustus kami turun ke Sentani, ke Jayapura. Ya, karena mau ke Timika untuk 13 KKR. 13, 14, 15. 16 kami harus balik lagi ke Wamena. Karena 17 ada acara KKR untuk kemerdekaan tahun 93 itu. Begitu sampai di Jayapura, panitia Jayapura yang ngurus transport ke Timika memberitahu ada kerusuhan kemarin. Jalan ke atas tertutup. Jadi KKR dibatalkan. Kami sih tidak rugi karena yang bayari Freeport. Cuma saya bingung mau kemana ini. Kami di Jayapura nginep di APO atas rumah Pak Indarto Tanaya. Nah, akhirnya dia bilang gini, saya sudah dengar kalau acara di Tembagapura dibatalkan. Terus saya bilang, kenapa nggak beritahu di Wamena supaya kami nggak keluar? Enggak, saya sengaja memang Pak Daniel datang karena saya atur Pak Daniel ke Nabire. Nabire, mana Nabire itu? Saya taunya cuma Paniai waktu itu. Mana Nabire? Masih asing buat saya. Ya di Paniai. Nggak mau. Lebih baik saya balik karena kerjaan di Wamena banyak sekali. Enggak, saya sudah atur 3 hari saja. Nah, kan saya nggak kenal siapa-siapa di sini. Lalu Pak Indarto bilang, waktu itu Kakandep Agama masih Pak Pendeta Pasar Ibu. Ya, ada teman saya, dia Kakandep Agama, dia siapkan acara di sana. Nah, saya tetap menolak, tapi istri saya yang terima pernyataan. Rasanya kita harus ke Nabire. Oh ya, saya masih ingat Tuhan itu lebih banyak bicara kepada perempuan daripada laki-laki. Ingat waktu Pilatus mau mengadili Yesus, siapa dapat mimpi malam itu? Istrinya. Banyak ayat Alkitab mengatakan Tuhan lebih banyak pakai perempuan. Maaf jangan tersinggung, saya cuma ngomong. Sampai setan pun lebih banyak pakai perempuan daripada laki-laki. Jangan marah. Maka itu di dunia ini, maaf ya saya cuma ngomong, maka itu di dunia ini, coba saya tanya, kalau ada kakek sihir dan nenek sihir, yang sakti yang mana? Nah sudah. Jadi Alkitab itu menuliskan, kenapa Tuhan dan setan lebih sering pakai perempuan daripada laki-laki? Karena sensitif, kepekaan, apa ya, sensitif ya, apa kata lain, perasanya itu luar biasa dan dipakai oleh Tuhan. Karena istri saya terima pernyataan itu, jadi kita kena Nabire. Iya, akhirnya kami berangkat. Nah, nggak kenal siapa-siapa, saudara. Kami kaget begitu kami turun di bandara. Kami disambut. Waktu itu Pak Sutamso almarhum masih jadi sekretaris dewan. Ya, beberapa pejabat, saya itu sudah ke Serui, ke Biak, ke Fakfak, ke Sorong, ke Jayapura, Wamena, bola-balik. Nggak pernah disambut pejabat seperti di Nabire. Kami langsung masuk ke ruangan VIP lagi. Woi, keren juga ini. Sampai istri saya juga heran, kok bisa begini? Nah, waktu itu Yayasan Biji Sesawi, PWKI, apa lagi lupa, ada lembaga-lembaga Kristen kumpul. Ternyata mereka sudah dengar tentang visi pesat. Nggak taunya saudara, yang kami nggak pernah mikir, kami nggak pernah tahu apa-apa, Nabire yang terbuka untuk pelayanan. Begitu mereka semua menanggapi apa yang Tuhan berikan visi, maka PWKI menjadikan rumahnya. Itulah berdiri TK pertama di Karangtumaritis, TK Anugerah. Itu rumah keluarga Bapak Duiri. Langsung terbuka. Akhirnya kami memutuskan, kami tinggalkan Wamena, kami pindah ke Nabire. Karena Wamena sulit berkembang. Nah sampai hari ini saudara tahu yang terjadi. Jadi kami nggak pernah mikir ada Nabire. Maka itu
kalau Tuhan izinkan ini terjadi, bukan saudara akan dirugikan, akan makin besar nanti yang Tuhan kerjakan itu. Percayalah. Maka itu kenapa Tuhan Yesus berfirman, kalau ada orang minta bajumu, beri apamu? Jubahmu. Kalau ada orang minta kamu jalan 1 mil, jalan 2 mil. Kenapa ada hukum seperti itu? Karena setan itu bodoh. Dia tidak tahu di balik semua kehancuran Tuhan bisa buat kemuliaan yang besar. Itu pasti. Maka itu diam saja. Mau buat apa saja, diam saja. Tuhan berperang ganti kita semua. Kalau dia yang berperang, ayo lebih gede tangan siapa yang mau pukul orang? Tangan kita atau tangan Tuhan? Kalau ada di antara kita jarinya sepisang-pisang, menakutkan. Mau tempeleng orang, lebih besar tangan Tuhan. Itulah pembalasan adalah aku. Ayat terakhir, Roma 8 ayat 28. Jadi yang disediakan oleh Tuhan buat kita yang mengasihi Dia, semua yang tidak pernah mata lihat, tidak pernah telinga dengar, tidak pernah timbul dalam hati manusia. Ya udah, kita tunggu, jangan mereka-reka. Nanti bagaimana? Kalau begitu, kalau begini, jangan direka-reka. Enggak jadi semua malahan itu. Yang kita belum pernah mikirkan, itu yang Tuhan sediakan. Dan itu hasilnya kan indah luar biasa. Ibu pendeta, Emi pernah cerita enggak pada Jumat bagaimana kita ketemu? Pernah cerita enggak? Sampai bisa Pak Melanton ke sini. Saya cerita sedikit ya. Waktu itu akhir Januari, kira-kira tanggal 20-an. Saudara, kami sudah berangkat dengan Rinjani. Waktu itu masih ada Rinjani. Ya, dari Nabire sampai Manokwari kami dengar berita Ambon rusuh. Itu Januari 99. Itu tim kami Manokwari bilang batalkan, jangan ke Ambon. Kami harus ke Ambon karena salah satu guru kami, Pak Ojun, Yohanes Ojun yang di Kodim, itu mau melamar. Itu Ibu Dewi yang dari Ambon. Wah, istri saya sudah di Manokwari duluan. Dia dengar kabar itu ikut. Sudah nggak usah berangkat, batalkan saja. Kita belum jelas kok beritanya bagaimana ini. Kami tetap berangkat, saudara. Kami berempat waktu itu. Istri saya tinggal di Manokwari. Wah, dia ketakutan karena dengar berita Ambon semakin rusuh. Itu akhir Januari. Betul, kami tiba. Wah, sudah membara kota itu. Kebakaran di mana-mana. Wah, bingung mau bagaimana, sudah terlanjur. Ya sudah, kami tetap harus melanjutkan lamaran itu. Nah, Ibu Emi ini menginap di rumah tantenya ya. Nah, suami tantenya itu pendeta, namanya Paul Tapilatu. Saya kenal mereka dari mereka belum menikah. Di Air Salobar kami menginap. Akhirnya betul terputus hubungan, dari kota apa nggak bisa masuk. Wih, ngeri sekali. Nah, waktu itu saya harus ke Tulehu, jemput Bapak Semirum Bekman bersama Ibu Yoga, suami istri itu ada di Tulehu. Itu harus melewati bukan di Wai ya, melewati 2 daerah konflik, Tulehu dengan Batu Merah. Itu pusat kerusuhan. Nah, orang-orang bilang tidak bisa untuk ke sana. Untuk melewati Batu Merah saja dari Air Salobar mesti kota Ambon mesti ke Batu Merah. Itu sudah nggak mungkin. Mereka akan periksa KTP. Kristen tidak boleh lewat. Tapi ini perlu dijemput. Karena mereka akan harus pulang ke Nabire. Rinjani yang berikutnya. Wah, seru sekali. Terus saya bilang nggak bisa, harus dijemput. Akhirnya seorang anak Tuhan bilang, oke, harus sewa marinir. Karena ngelewati apa itu ya, angkatan laut apa? Ibu yang setelah Batu Merah itulah Halong, ya lewati Halong. Nah, itu wilayah mereka. Oke, kok gitu, kami harus bayar. Pakai mobil mereka. Woi, dikawal saudara, ngeri sekali. Melewati Batu Merah lolos, periksa. Lewatin Tulehu, lolos. Kami bawa bahan-bahan makanan karena kami dengar berita di Wayasan lagi kesulitan makanan juga. Kami bawa. Nah, pulang dari sana, tahu Ibu Emi ini bilang, saya mau ikut ke Nabire saja. Wih, kaget juga, ikut ke Nabire ngapain? Apalagi waktu itu kami belum besar pelayanan kami.
Nah, Ibu Emi sudah S1 akuntansi. Nah, saya tidak pernah bayangkan kalau jadi sampai hari ini. Dia cerita itu, jadi apa saja yang Tuhan buat itu di luar nalar kita. Nah, itu jangan coba-coba mereka-reka. Oke, Roma 8:28. Inilah janji yang Tuhan berikan buat kita. Saya baca, kita tahu sekarang. Apa yang kita tahu, ibu bapak saudara-saudara, ini penting. Bukan tahu karena kita sekolah lalu kita belajar ilmu pengetahuan, tidak. Yang kita tahu adalah kita tahu sekarang bahwa Tuhan Bapa di surga turut bekerja. Saya ulangi, kita tahu sekarang bahwa Bapa di surga turut bekerja. Saya stop dulu. Apa arti kalimat turut bekerja? Itu artinya apa? Apa? Memberi, mengambil bagian. Apa lagi? Bersama-sama. Apa lagi? Turut bekerja. Ayo. Apa? Terlibat langsung. Betul. Dengar ini. Terlibat langsung, turut bekerja, membantu bersama-sama. Betul. Kita tahu sekarang bahwa Tuhan turut bekerja dalam berapa hal? Segala sesuatu. Saya tanya kepada ibu bapak, kalau ada kalimat segala sesuatu, itu bisa dipilih-pilih tidak? Nomor sekian sampai nomor sekian miliar itu segala sesuatu, setelah itu tidak. Apa bisa begitu? Tidak. Segala sesuatu artinya apa? Ya semuanya. Termasuk peristiwa kejahatan ini tidak. Lalu saya tanya, termasuk peristiwa ini tidak? Termasuk. Jadi Tuhan kita sedang bersama-sama saudara, sedang membantu saudara, sedang terlibat langsung di peristiwa ini. Sekarang yakinkan diri saudara, kalau Dia pencipta alam semesta, pemberi hidup ini, yang maha kuasa, terlibat langsung, membantu bersama-sama dalam peristiwa ini, apa yang perlu kita takuti dalam hidup? Simpan firman ini. Dan gak selesai di situ saja. Saya ulangi, kita tahu sekarang bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kata yang sama seperti 1 Korintus 2:9, bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Karena saudara mengasihi Tuhan, maka Tuhan bersama-sama saudara. Karena saudara mengasihi Tuhan, Tuhan terlibat langsung dalam peristiwa itu. Dan yang luar biasa, nggak cuma terlibat, nggak cuma bersama-sama, nggak cuma membantu, tapi mendatangkan kebaikan. Kalau saya pakai istilah bahasa Indonesia begini, dalam bahasa Indonesia ada pepatah, kalau nasi sudah jadi bubur, artinya apa? Selesai sudah, nggak bisa diapa-apakan lagi. Tapi ayat ini berjanji, sehancur apapun, serusak apapun, separah apapun, kalau Tuhan terlibat langsung, kalau Tuhan turut bekerja, kalau Tuhan bersama-sama, kalau Tuhan membantu, maka bubur pun bisa jadi nasi lagi. Percayakan hal itu. Miliki iman ini, andalan kita cuma Dia. Kita akan tunggu Dia berperang ganti kita. Saya rekam ini supaya jadi bukti nanti apa yang kita pelajari hari ini. Dia akan balikkan semuanya. Yang tidak baik akan jadi baik. Amsal pun berjanji, kalau kita tetap takut Tuhan, musuh kita pun akan didamaikan dengan kita lagi. Tunggu tanggal mainnya. Amin. Percayalah, kekuatan datang dari Dia. Redakan kemarahan, lepaskan pengampunan. Jangan tabur kebencian. Jaga kata-kata kita supaya tidak melebihi apa yang fakta. Akan ada waktunya tangan Tuhan akan turun untuk menyatakan pembelaannya sendiri. Tuhan memberkati kita semuanya.
Saya mengajak saudara untuk mengingat ayat ini, walaupun kita nggak perlu baca, tapi kita semuanya tahu. Siapa masih ingat Tuhan Yesus pernah berfirman, rambut di kepala kita itu terhitung. Betul tidak? Satu gugur ke bumi, Tuhan itu tahu. Pegang firman